Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri, NIM D0611811301 dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sekaligus peserta mata kuliah sekuens stratigrafi. Pada kali ini saya akan mau mempresentasikan yang berkaitan dengan judul yang telah saya buat ini, yaitu tinjauan dasar-dasar stratigrafi urutan dan definisi kuncinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mau mempresentasikan yang berkaitan dengan judul yang telah saya buat ini, yaitu tinjauan dasar-dasar stratigrafi urutan dan definisi kuncinya. Oleh saya sendiri, Hairul Fikri, NIM D0611811301 dari peserta mata kuliah sekuens stratigrafi. Stratigrafi urutan adalah studi yang mempelajari tentang hubungan batuan dalam kerangka kronostratigrafi dari strata yang berulang dan terkait secara genetik yang dibatasi oleh permukaan erosi atau non-deposisi atau kesesuaian korelatifnya. Sebuah urutan dapat dibagi lagi menjadi sistem saluran yang ditentukan oleh posisi berdasarkan urutan dan pola susunnya, yaitu set parasequence dan parasequences yang dibatasi oleh permukaan marine flooding. Di sini saya mau jelaskan dulu definisi dari set parasequence. Set parasequence ini merupakan beberapa lapisan dan kumpulan lapisan batuan yang relatif selaras, terbentuk oleh suatu proses pengendapan dan yang dibatasi oleh permukaan air laut atau permukaan yang setara. Dan sementara dari parasequences ini adalah seperangkat strata batuan atau set strata yang relatif selaras dan saling terkait secara genetik yang dibatasi oleh permukaan banjir laut dan antarmuka yang saling berhubungan. Set parasequences adalah salah satu teori yang berkaitan secara genetik yang membentuk pola susun khas yang dibatasi dalam banyak kasus oleh permukaan banjir laut utama dan permukaan korelatifnya. Kalau secara definisi ini saya ambil dari referensi Van Wagoner pada tahun 1985. Pada set parasequences ini menetapkan batas-batas utama, yaitu yang pertama ini memisahkan pola susun batas yang berbeda, atau contohnya itu adalah progradational parasequence set, atau secara definisinya ini adalah proses perkembangan ke arah laut melalui pengendapan sedimen yang dibawa oleh hanyutan litoral. Terus poin yang keduanya di sini adalah bertepatan langsung dengan batas urutan, atau contohnya ini adalah retrogradational parasequence set, atau secara definisinya ini adalah sebuah penghubung yang dimana batas-batas yang lebih mudah berturut-turut disimpan lebih jauh ke darat dalam pola backstepping. Dan yang terakhir ini yaitu poin yang ketiga adalah batas permukaan downlap dan sistem traktat, atau contohnya di sini adalah aggradational parasequence set, atau secara definisinya di sini merupakan suatu pembentukan permukaan bumi yang melalui pengendapan. Gejala ini adalah gejala jangka panjang yang prosesnya berakibat tingginya permukaan bumi yang sebelumnya rendah sebagai akibat penimbunan atau sedimentasi oleh tenaga air, gelombang arus tsunami, gravitasi, gletser, dan angin. Sequence adalah suatu teori yang relatif selaras dari strata yang terkait secara genetik yang dibatasi oleh ketidakselarasan dan sifat-sifatnya korelatif. Sebenarnya dari kata korelatif di sini diambil dari kata korelasi, atau secara definisinya ini penghubungan titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. Sementara definisi dari ketidakselarasan di sini adalah permukaan yang memisahkan strata yang lebih muda dari strata yang lebih tua, sepanjang yang ada bukti pemotongan erosi subaerial dan di beberapa daerah seperti erosi bawah laut, korelatif, atau paparan subudara dengan indikasi jeda yang signifikan. Di sini saya mau jelaskan tentang sistem pengendapan dan saluran sistem. Sistem pengendapan adalah sebuah kumpulan pada lithofasies 3 dimensi, atau referensinya ini diambil dari Fisher MC Gowan pada tahun 1967. Sementara definisi dari saluran sistem adalah hubungan dari pengendapan kontemporer sistem, dan referensinya ini diambil dari Brown and Fisher pada tahun 1977. Mereka ini juga menggunakan istilah sistem tract, atau bahasa Indonesia ini trakta sistem, untuk menunjuk 3 subdivisi dalam setiap urutan. Yang pertama ini ada sistem Lausten, transgressive,
dan high extend dalam urutan tipe 1. Atau bisa teman-teman lihat di sini pada gambar 2 dan 3. Dan batas track, sistem transgresif dan sistem tegak lurus dalam urutan tipe 2. Atau teman-teman di sini bisa lihat pada gambar 4. Traktat sistem dapat didefinisikan secara objektif berdasarkan jenis dari permukaan pembatas, posisi mereka dalam urutan, dan para sekuens dalam mengatur pola susun. Traktus sistem juga dicirikan oleh geometri dan fasies asosiasi. Ketika mengacu pada sistem traktat, istilah low stand dan high stand ini tidak dimaksudkan untuk menyiratkan keunikan periode waktu atau posisi pada siklus eostatik atau relatif perubahan permukaan laut. Di sini saya mau jelaskan dulu apa itu definisi daripada low stand dan high stand. Kalau low stand ini adalah kumpulan sistem pengendapan yang aktif selama waktu permukaan laut yang relatif rendah mengikuti pembentukan batas urutan. Kalau high stand ini adalah terdiri dari kumpulan para sekuen, agradasional hingga progradasional yang menutupi permukaan banjir maksimum dan yang dilapisi oleh batas urutan berikutnya. Jadi saya lanjut lagi di sini. Waktu aktual inisiasi saluran sistem ditafsirkan sebagai fungsi interaksi antara eostasi, suplai sedimen, dan tektonik. Saluran sistem transgresif atau bisa teman-teman lihat pada gambar sebelumnya yaitu gambar 2-4 yang sudah saya perlihatkan adalah saluran sistem tengah dari urutan tipe 1 dan tipe 2 yang dicirikan oleh satu atau lebih para sekuens retrogradational set atau definisinya ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Dasar dari saluran sistem transgresif adalah permukaan transgresif di bagian atas saluran sistem low stand atau rak. Para sekuen dalam saluran sistem transgresif onlap ini juga ke batas urutan dalam arah darat dan downlap ke permukaan transgresif dalam arah cekungan. Bagian atas saluran sistem transgresif adalah permukaan downlap. Permukaan downlap shore adalah permukaan laut banjir di mana jari-jari kaki clinoform yang berkembang di sistem high stand di atasnya saluran turun. Permukaan ini menandai perubahan dari set para sekuens retrogradasi ke agradasional dan merupakan permukaan banjir maksimum. Bagian yang dipadatkan pada gambar 2-4 seperti yang teman-teman sudah lihat pada slide sebelumnya ini terjadi sebagian besar dalam saluran sistem tegakan tinggi transgresif dan distal. Bagian yang terkondensasi adalah fasies terdiri dari dasar laut, tipis hemipelagik atau pelagik sedimen yang diendapkan pada tingkat yang sangat lambat. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar 2, 3, dan 4. Di sini sebenarnya saya mau tampilkan lagi karena di slide sebelumnya ini gambarnya sepertinya agak kecil, jadi saya perbesar lagi di slide selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih dari teman-teman sekalian yang telah memperhatikan dan menyimak dari apa yang telah saya sampaikan ini dalam presentasi saya, dan semoga apa yang teman-teman pahami di sini bisa teman-teman jadikan referensi untuk bisa mempelajari dan memahami apa itu sebenarnya materi daripada mata kuliah sekuens stratigrafi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.